Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan berzikir 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawil fadli wal irfan. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa bika rabbi ayyub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Zikri, Bapak Ustaz Sadi, ya, Sobat Sugi, beserta Ustaz Farid dan seluruh para ustaz dan para santri, putra-putri Gunung Sindur, Azikra Gunung Sindur, mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya membaca kitab tafsir lagi, mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini ilmu yang bermanfaat, yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga yang kurang sehat Allah angkat segala penyakitnya, yang sudah meninggal dunia mudah-mudahan ahli bait ahli jannah, termasuk guru kita Baqi Haji Muhammad Arifin Ilham, mudah-mudahan di dalam barzakh mendapat kenikmatan dalam kuburnya. Min ahlil khair min ahlil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita terjemahkan anwa'ut tafsiri birra'yi, macam-macam tafsir birra'yi. Wa ala hadza, dan atas ini yumkinu, bisa taqsimu tafsiri, pembagian tafsir birra'yi dengan birra'yi ila qismaini, kepada 2 bagian. Yang pertama tafsirun mahmudun, tafsir yang terpuji. Yang kedua tafsirun mazmumun, tafsir yang tercela. Tafsirul mahmudu, maka adapun tafsir yang terpuji, maka muwafiqon li gharadhi syar'i, sesuatu yang ada muwafiqon, sesuai li gharadhi syar'i, bagi tujuan pembuat syariat. Ba'idan, jauh, anil jahalati, dari kebodohan, wadolalati, dan kesesatan. Mutamasyian, yang berjalan, ma'a qawaidil lughatil arabiyah, beserta kaedah-kaedah bahasa Arab. Mu'tamidan, dengan berpegang teguh, ala asalibiha, atas gaya-gaya bahasanya. Fi fahmin nususil qur'aniyatil karimati, dalam memahami nas-nas Al-Quran yang mulia. Faman fassara al-Qur'ana, maka barang siapa yang menafsirkan Al-Quran bira'yihi, dengan pendapatnya,
Ai bijtihadihi artinya dengan ijtihadnya. Multaziman dengan memastikan. Al-wukufa berhenti indah hadhi syuruti sesuai dengan syarat-syarat ini. Ya, berhenti di sini maksudnya dia memperhatikan dengan syarat-syarat yang disebutkan tadi, mu'tamidan berpegang teguh alaihi atasnya. Bima yaro pada apa yang ia lihat min ma'anil kitabil azizi dari makna-makna kitab yang mulia. Kana tafsiruhu jaizan saigon. Maka ada tafsirnya jaizan boleh, saigon yang tidak terlarang. Jadiran yang pantas. Biayu sama dengan dinamai at-tafsir al-mahmuda dengan tafsir yang terpuji. Tahu tafsir al-masyru'a atau tafsir yang disyariatkan. Hadirin hadirat para santri putra putri yang saya banggakan. Sebelum ke paragraf berikutnya mungkin sedikit diulas bahwa macam-macam tafsir birra'yi, yakni menafsirkan Al-Quran dengan pendapat atau ijtihad, itu ada dua macam. Ada tafsirun mahmudun, ada tafsirun mazmumun. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Bagaimana kalau menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad, daya upaya pikiran seseorang ulama yang disebut dengan mahmud, yang terpuji. Intinya adalah manakala seorang ulama dengan penafsiran hasil ijtihadnya itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab yang berlaku, maka ketika itu tafsirnya ya jaiz, itu artinya boleh. Sa'id artinya tidak terlarang, silahkan untuk dilakukan. Ketika tentunya syarat-syarat untuk menjadi ahli tafsir sudah dikuasai, sudah dimiliki. Kemudian wa amma tafsirul mazmumu, adapun tafsir yang tercela, bahwa maka dia itu ayyufasir al-Qur'an, bahwa seseorang menafsirkan Al-Quran biduni ilmin, tanpa dasar ilmu. Ayyufasirhu, atau seseorang menafsirkannya hasbal hawa, sesuai dengan hawa nafsu. Ma'al jahalati, beserta bodoh, biqawanini lugati, dengan undang-undang bahasa, awis syariati, atau syariat Islam. Allah milu, atau membawa kalam Allah, firman Allah, ala mazhabihil fasidi, atas mazhabnya yang rusak. Wa bid'atihi dolati, dan bid'ahnya yang sesat. Yahudu, atau ia berkecimpung bima, pada sesuatu istaksarallahu bi ilmi, yang hanya Allah Ta'ala dengan mengetahuinya. Wa yajzimu, dan ia memastikan bi anal murada, bahwasanya yang dimaksud min kalamillah, dari firman Allah, huwa kaza, dia itu adalah demikian, wa kaza, dan demikian. Bahwa nau'u minat tafsiri, maka macam ini daripada tafsir, huwa tafsirul mazmumu, dia itu adalah tafsir yang tercela. Awi tafsirul batilu, atau tafsir yang salah, yang keliru. Wa bihtisarin, dan secara ringkas, bayumna tafsirul mahmuda, maka sungguh tafsir yang terpuji, maka nasahibuhu, sesuatu, karena telah ada sahibuhu, penafsirnya, arifan, mengetahui, biqawani nilugati, dengan undang-undang bahasa,
khabiran yang teliti, biasa libiha dengan gaya-gaya bahasanya, basiran yang melihat, biqanuni syariati dengan undang-undang syariat Islam. Ini disebutnya tafsir Mahmud, tafsir yang terpuji manakala ia menafsirkannya tidak menyimpang, tidak menyeleweng dari syariat agama Islam, juga sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa Arab. Wa tafsirul batilul mazmumu, dan adapun tafsir yang keliru dan tercela, maka membaisan anil hawa, sesuatu yang muncul dari hawa nafsu, iman yang berdiri ala jahalati wa dolalati, atas kebodohan dan kesesatan. Misalnya contohnya, mawarada, apa yang terdapat anda jahalati, dari sebagian orang-orang bodoh, min ad'iya ilmi, dari orang-orang yang mengaku berilmu, fi qouli ta'ala, dalam menafsirkan firman Allah Ta'ala, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Arti yang sebenarnya, yauma nad'u, pada hari kami memanggil, kulla unasin, setiap manusia, bi imamihim, dengan imam mereka, pimpinan mereka. Anal murada, bahwasanya yang dimaksud biha dengannya, Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala yunadi, akan memanggil, an-nasa, kepada manusia, yaumal kiamat, pada hari kiamat, bi asma'i ummahatihim, dengan nama-nama ibu-ibu mereka, sitron, untuk menutupi, alaihim, atas mereka. Faqad fassara, maka sungguh telah menafsirkan, hadza jahilu, orang bodoh ini, al-imama, kepada lafaz imam, bil ummahati, dengan kaum ibu. Ummahat jama dari ummun, yaitu dengan ibu-ibu. Wazanna, dan ia telah menyangka, annal imama jam'u ummin, bahwasanya lafaz imam adalah jamak dari kata artinya ibu. Ma'a anna lugatal arabiyata, beserta bahwasanya bahasa Arab, tak bahaza, enggan haza ini, lianna jam'al ummi, karena jamak lafaz ummahatun adalah lafaz ummahat. Allah Ta'ala berfirman, wa ummahatukumul lati arda'nakum, yang artinya, dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Wala yakunu jam'ul ummi imaman, dan tidak ada jamak lafaz menjadi imam. Fa inna zalika, maka sungguh yang demikian itu, fasidun, rusak. Rusak lugatan, ditinjau dari segi bahasa, wa syar'an, dan dari segi syariat. Wal muradu bil imami huna, dan yang dimaksudkan dengan imam di sini, an-nabiyyu, adalah nabi, alladzi ittaba'athu ummatuhu, yang telah diikuti oleh umatnya. Au kitabul amali, atau kitab catatan amal. Bidalili tatimmatil ayati, dengan dalil sempurnanya ayat, faman utiya kitabahu biyaminihi, maka barang siapa yang diberi kitab catatan amalnya di sebelah kanannya,
Wa ulaika yaqra'una kitabahum. Maka mereka akan membaca kitab tulisan amal mereka. Wala yuzlamuna fatila, dan tidak akan dizalimi fatila sedikit pun. Hadirin hadirat para santri yang saya banggakan, itu gambaran tentang penafsiran orang jahil. Jahil itu orang stupid, orang bodoh. Di sini dicontohkan oleh pengarang bahwa ada orang yang memahami yaumanad ukula unasim bi imamihim, katanya nanti kami akan panggil setiap orang dengan menyebut nama ibunya. Ya, selain dia juga disebut ibunya demi untuk menutupi barangkali ada yang tidak punya bapak, ya, tidak jelas bapaknya. Jadi disebut hanya dia dan nama ibu. Dengan alasan imam di sini adalah jamak dari ummun. Padahal jamak dari ummun itu yang benar adalah ummahat, bukan imam. Sementara arti imam di sini ada dua. Bisa diartikan nabi, bisa diartikan buku catatan amal. Tapi ditafsirkan dengan imam dengan ibu-ibu, ini jelas tafsiran yang keliru, yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Karena jamak dari umum itu adalah ummahat, dan jamak dari imam adalah a'immah. Ya, kalau ustaz jamaknya asatiz, tapi kalau imam jamaknya a'immah. Kita lanjutkan. Fa'idha lam yafhamil insan, maka jika manusia tidak paham bahwa indah lugati kaidah-kaidah bahasa Arab, wala usul al-arabiyati, dan tidak paham pokok-pokok bahasa Arab, khobato aswa, maka akan terjerumus ke dalam jurang yang keliru. Wa kana alila ra'yi, dan ada dia sakit ra'yi, pendapat, sakima fahmi, yang tidak sehat pemahamannya. Wa kadzalika, dan demikian juga man lam yafham farada syari', orang yang tidak memahami tujuan syariat. Wa qa'a fil jahalati wa dhalalati, maka akan terjerumus kepada kebodohan dan kesesatan. Taman yahudu, seperti ada orang yang mengambil bizahiril ayatil karimati, dengan yang nampak dari ayat yang mulia. Wa ya qalu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Ini ada dalam surah Al-Isra ayat 72. Artinya, wa man kana fi hadhihi a'ma, wa man kana, dan barang siapa yang telah ada fi hadhihi, di dunia ini, a'ma, dia buta, bahwa maka dia itu fil akhirati, di akhirat, a'ma, adalah buta, wa adallu sabila, dan disesat jalannya. Fayahkumu, maka ia telah memutuskan, ala kulli a'ma, atas setiap orang yang buta, bisyaqawati, dengan celaka, wal busrani, dan rugi, wa duhuli jahannama, dan masuk api neraka jahannam. Ma'a ala murada, padahal yang dimaksud bil umyi, dengan buta, laisa umyul basar, bukanlah buta mata kepala, wa innama huwa, dan sungguh dia itu umyul qalbi, buta hati. Bidalili qauli ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala,
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Surah Al-Hajj ayat 46. Ya, lihat di bawah ada catatan kaki suratul Hajj ayat 46. Sit wa arba'in 46. Ayat 46. Artinya fa innaha la ta'mal absar, maka sesungguhnya dia itu la ta'mal absaru, tidak buta mata kepala, walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, akan tapi buta mata hati yang ada di dalam dada. Wa rubbama kana, dan terkadang ada umyul basari, buta mata kepala, sababan, menjadi penyebab li sa'adatil insani, untuk kebahagiaan manusia. Kama jaa, sebagaimana telah terdapat fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi. Manibtalaituhu bihabibati, barang siapa ibtalaitu, yang aku telah uji dia, bihabibati yakni ainai, dengan yang dicintainya, maksudnya dengan dua mata. Fasobaro, lalu ia sabar. Awwadtuhul jannata, maka aku akan ganti dia dengan surga. Wasanazkuru, dan kami akan menyebut ba'dan namadij, sebagian contoh-contoh ani tafsiril batilil mazmumi, dari tafsir batil yang tercela, indah kalami, ketika berbicara, ala goroibi tafsiri, atas yang aneh-aneh dalam penafsiran. Farji ilahi, maka rujuklah kepadanya, hunaka, di sana. Hadirin hadirat para santri yang saya banggakan, mari sedikit ulas bahwa ada orang yang berani menafsirkan Al-Quran padahal ia lam yafham ghardos syar'i, tidak memahami tujuan syariat. Dia hanya menafsirkan zahir ayat tanpa memahami syariat Islam dengan baik. Misalnya ada yang menafsirkan surah Al-Isra ayat 72, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dia menjelaskan bahwa orang yang hidupnya ketika di dunia ini buta, itu nanti katanya di akhiratnya dia akan buta juga, bahkan tersesat. Seolah-olah dia berkata setiap orang yang buta di dunianya pasti akan syakawah, celaka, wal husron, dan rugi. Bahkan yang ngeri lagi, waduhuli jahannama, dan akan masuk api neraka jahanam. Ini tentunya kalau menafsirkan ayat ini seperti demikian, berapa banyak orang-orang yang buta matanya akan menjadi masuk api neraka jahanam. Nah, padahal dia ahli ibadah. Ya. Di Haji Kero Mampang ada Haji Rosifan, tua orang-orang buta di Depok yang jumlahnya cukup banyak. Mereka bagus-bagus amalnya, akhlaknya juga ibadah. Terus perlu diketahui mantan mufti pemberi fatwa di Arab Saudi namanya Syekh bin Baz, itu orang buta, nggak bisa melihat, ya. Kemudian di Mesir ada tokoh Islam namanya Toha Hussein, Dr. Toha Hussein juga buta. Ya, mantan Presiden Indonesia Gus Dur juga sama, nggak bisa melihat. Kalau misalnya orang yang buta pasti akan jadi ahli neraka, ini tentunya penafsiran yang gegabah, walaupun kayaknya dari ayat tadi sepertinya benar. Karena di sini kan wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa yang ada di dunianya buta, maka di akhiratnya buta. Itu kalau dilihat dari zahir ayat.
Tapi ternyata yang dimaksud dengan tafsir tadi adalah barang siapa yang di dunianya buta mata hatinya, sehingga tidak mau ibadah kepada Allah, tidak mau istilahnya menerima nasihat-nasihat agama, tidak mau ngaji seperti para santri seperti sekarang ini, maka di akhiratnya dia akan buta pula, yakni akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam hadis qudsi bisa jadi orang yang buta di dunia ini justru menjadi penyebab dia akan meraih kebahagiaan di akhirat, akan jadi ahli surga gara-gara buta. Buktinya ada hadis qudsi yang menyatakan manibtalaituhu bihabibatihi, yakni ainahi fasobaro awatuhul jannah. Barang siapa yang aku coba, aku uji kesabarannya dengan hilang penglihatannya, lalu ia sabar, maka aku akan ganti ya kesabarannya tadi dengan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya bisa jadi orang buta itu justru akan jadi ahli surga gara-gara butanya karena sabar, diuji oleh Allah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau menafsirkan seenaknya sembarangan, jelas menjadi tafsir yang batil, tafsir yang keliru, dan tafsir mazmum, tafsir yang tercela. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan ummahatut tafsir, pokok-pokok dalam menafsirkan Al-Quran. Hadirin hadirat para santri yang saya banggakan, Ustadz yang saya muliakan, mari kita ada waktu sekitar mungkin 4 jam untuk diskusi masalah agama, apakah yang ada hubungan dengan tafsir kajian ini maupun masalah-masalah keagamaan lainnya yang akan dipandu oleh akhi Bapak Ustaz Sugi. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 pertanyaan yang bagus untuk kita ketahui jawabannya, sehingga mudah-mudahan nambah ilmu kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan yang pertama, kenapa Allah Ta'ala kan maha kuasa tapi masih istilahnya menyuruh, artinya menugaskan malaikat, misalnya malaikat Israel mencabut nyawa dan sebagainya, enggak langsung oleh Allah Ta'ala saja sendiri misalnya. Hadirin hadirat para santri yang saya muliakan, yang pertama kita harus meyakini bahwa Allah Ta'ala itu adalah maha kaya, tidak memerlukan kepada hamba-hambanya, kepada makhluk. Tidak seperti kita ini manusia yang banyak kekurangan, ya, sehingga perlu kesana kemari, ada keperluan kepada yang lain. Tapi kalau Allah Ta'ala itu maha kaya dan tidak perlu. Sebagai dalilnya bisa dibaca dalam Al-Quran surah Ali Imran. Di situ ada firman Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Yang jadi dalil di situ ada ayat wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya fa innallaha, maka sungguh Allah ghaniyyun, maha kaya. Ghani itu bahasa Inggrisnya the head, ya, jamannya agnia, yang kaya. Artinya kaya itu tidak butuh kepada yang lain, ya, anil alamin, dari semesta alam. Bahkan justru yang lain pada butuh kepada Allah. Dalilnya dalam surah Al-Ikhlas atau surah Qul Hu ada ayat
Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ya, Allahus somad. Somad itu artinya Allah tempat bergantung sesuatu. Dalam arti semua makhluknya pada butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada yang lain-lain. Ini yang harus kita yakini dulu, bahwa Allah Ta'ala Maha Kaya dan Somadun. Somad itu tempat bergantung sesuatu, justru yang lain butuh kepada Allah. Nah, ada pun kaitan dengan Allah memberi tugas misalnya kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa, kepada malaikat Jibril atau menyampaikan wahyu, ya, karena malaikat Ridwan menjaga surga, malaikat Malik penjaga neraka, dan yang lain-lainnya, itu justru untuk menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu maha kuasa. Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Nah, tanda bukti kekuasaannya Allah bisa nyuruh-nyuruh kepada malaikat-malaikatnya, ya, untuk menjadi ini, jadi itu. Jadi ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang lainnya pada tunduk, ya, untuk menunjukkan yang lainnya pada tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atur oleh Allah. Ini jadi bukannya Allah perlu, tapi untuk menunjukkan bahwa semua makhluknya tunduk kepada Allah, termasuk para malaikat. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di situ dijelaskan bahwa Allah Ta'ala itu punya malaikat-malaikat yang dinyatakan di situ la ya'sunallaha, mereka tidak pernah maksiat kepada Allah, tidak pernah durhaka kepada Allah. La ya'sunallaha ma amarahum, apa yang telah Allah suruh kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah, apa yang ditugaskan oleh Allah, mereka kerjakan dengan sebaik-baik. Tanda Allah itu maha kuasa. Itu jawabannya. Intinya Allah bukan perlu seperti kita, akan tapi Allah Ta'ala untuk menunjukkan kekuasaannya, sehingga para malaikat yang hebat-hebat pun itu semuanya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena begitu hebatnya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua dari ya Uhti ini, bagaimana kalau misalnya kita satu saat ya dikasih makanan, katakanlah misalnya besek gitu atau kotak makanan, tapi karena nggak dimakan-makan, mungkin tidur atau bagaimana lah, yang jelas si makanan itu sampai basi. Pertanyaannya, apakah boleh makanan yang sudah basi tadi dibuang aja? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini mungkin perlu dirinci, ada dua masalah ya, dua masalah. Yang pertama, ketika kita dikasih makanan oleh orang lain, usahakan jangan sampai basi. Kenapa? Karena kalau makanan sampai basi, ini menjadi tabzir, menjadi mubazir, dan itu dinyatakan dosa. Karena ada ayat Al-Quran surah Al-Isra mengatakan, wala tubazzir tabziro innal mubazzirina kanu ihwana syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafuro. Wala tubazzir tabziro, jangan kalian melakukan amaliyah yang mubazir, sia-sia, boros, yang tidak jelas guna. Innal mubazirina kanu ihwana syayatin, karena sungguh orang yang suka membazirkan harta itu saudara-saudaranya setan. Bahkan syaitan li kafuro, sedangkan setan itu terhadap Tuhannya sangat ingkar. Nah, jadi
ketika seseorang diberi rezeki berupa makanan, hendaknya usahakan segera dimakan. Kalau misalnya dia kenyang, itu diserahkan aja, diberikan lagi kepada orang lain yang memerlukan, temannya yang memerlukan, supaya segera dimakan, jangan sampai mubazir. Nah, ketika sampai basi, nggak dimakan-makan, itu dia berdosa. Yang berdosa yang dikasihnya tadi, kenapa nggak segera dimakan, atau kenapa kalau nggak mau makan nggak segera dikasih sama orang. Yang kedua, bagaimana kaitan dengan membuang yang sudah basi tadi? Ya, membuang yang sudah basi ini harus dibuang, artinya jangan dimakan terus. Sebab kalau dimakan terus bisa jadi penyakit, ya. Dari makanan yang sudah basi biasanya sakit perut gara-gara makanan basi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah telah berfirman, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Kalian tidak boleh menjerumuskan diri kalian kepada kehancuran, kebinasaan. Artinya tidak boleh kita melakukan sesuatu, termasuk makan sesuatu yang akan diri kita menjadi binasa, menjadi sakit. Ditambah lagi dengan hadis Nabi yang menyatakan la dororo wala diroro. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh memudaratkan diri orang lain. Nah, jadi dengan makanan yang basi kita makan, berarti kan diri kita akan sakit. Dan itu dilarang oleh agama, oleh Rasulullah dalam hadisnya. Jadi kalau sudah basi, ya harus dibuang, jangan dimakan terus. Yang jelas tadi sudah dosa atau kena jadi mubazir, berat, ya. Harusnya dikasihkan sama orang jadi sedekah lagi. Misalnya kalian dikasih orang yang ngasih sedekah atau pahala. Kita kenyang atau kita nggak senang dengan makanan tadi, misalnya kurang suka lah. Itu kasih aja sama yang suka, yang senang, itu jadi pahala juga. Itu jangan dibiarkan akhirnya basi, akhirnya dibuang. Ya, itu yang dilarangnya berarti membazirkan harta. Kecuali kalau nggak ada unsur sengaja, misalnya makanan itu ya cepat basi, padahal kita sebenarnya mau makan, tapi karena ngantuknya luar biasa, saya ketiduran. Sebelum sempat makan, bangun tidur, karena lama tidurnya ternyata udah basi. Nah, itu kan nggak ada unsur kesengajaan, baru dimaafkan. Di dalam hadis Nabi dikatakan, rupiah umati al-khata wa nisyan wa pastukhiru alaih. Akan diangkat karena dari umatku, dalam arti nggak dicatat dosa 3 hal. Yang pertama, al-khata karena kekeliruan, yakni tidak sengaja. Yang kedua, anisyan karena kelupaan. Yang ketiga, wa mastukhiru alaih, ketika dilakukannya dipaksa orang. Kalau enggak dilakukan, saya akan tembak kamu misalnya. Padahal ini tahu ini haram, tapi karena dipaksa, itu boleh dilakukan, asal hati kita enggak suka, itu dimaafkan. Jadi kalau dalam keadaan normal, jelas menjadi dosa karena jadi mubazir. Kemudian selanjutnya yang ketiganya atau yang terakhir, ya, mengenai masalah siapa yang pertama kali mengarang tafsir Al-Quran dan nama kitab tafsirnya apa, siapa pengarang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di dalam buku saya yang judulnya Al-Marjan fi Ulumil Quran, ya, jadi saya selain ngarang menyusun Al-Iksir fi Ulumi Tafsir yang sekarang kita bahas atau kita kaji, juga mengarang tidak kurang dari 10 judul dalam bahasa Arab saja. Kalau seluruhnya insya Allah ada 40 judul, tapi yang bahasa Arab aja ada 10. Nah, selain
Al-Iksir ini ada lagi tafsir Al-Quran, sudah 4 jilid, tafsir Al-Kautsar namanya. Nah, ada juga namanya Al-Marjan fi Ulumil Quran. Di Az-Zikro Mampang sudah hafal, ya, di sini belum dikaji. Itu Ulumul Quran, namanya Al-Marjan fi Ulumil Quran. Di dalamnya ada 33 ilmu mengenai Al-Quranan kita bahas. Nah, di dalam kajian itu ada menyangkut masalah siapa yang awal kali menafsirkan Al-Quran di dunia. Yang ternyata anak sekalian bahwa zaman sahabat banyak tentunya ahli tafsir, terutama yang paling terkenal adalah Ibnu Abbas. Siapa namanya? Ibnu Abbas, nama lengkapnya Abdullah bin Abbas, wafat 68 Hijriah. Sekarang sudah 1448. Beliau wafat 68 Hijriah di Taif, dekat Mekah. Beliau sahabat Nabi yang pernah didoakan oleh Rasulullah ketika didekap, yang ketika usia kira-kira 12 tahunan sudah didekap oleh Rasul dan didoakan menjadi ahli tafsir dengan doanya yang sangat populer, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sekali lagi doanya, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah dia dalam masalah keagamaan dan berilah ilmu tentang ta'wil atau tafsir Al-Quran. Sehingga terkenal beliau dengan Turjumanul Quran, juru bicaranya Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Itqan fi Ulumil Quran diberi gelar dengan Al-Bahar, yakni lautan ilmunya karena begitu dalam dan luas. Maka terkenal orang yang penafsir dari kalangan sahabat Nabi itu adalah Abdullah bin Abbas, yang terkenal dengan Ibnu Abbas. Nah, sedangkan di kalangan ulama-ulama yang kemudian hidupnya setelah sahabat, itu ada nama yang bernama Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, namanya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, yang wafatnya tahun 310 Hijriah. Alhamdulillah, karangan tafsirnya saya sendiri memiliki. Judul kitabnya adalah Jami'ul Bayan fi Tafsir Ayatul Quran, setebal 12 jilid. Itu dikarang oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang wafatnya 310 Hijriah. Sudah lebih dari 1100 tahun, sekarang 1448. Beliau wafat 310. Jadi lebih 1000 tahun yang lalu beliau sudah ngarang kitab tafsir, dan tafsirnya masih terus diterbitkan. Saya yakin sampai hari kiamat tidak berhenti itu diterbitkan. Ya, karena sangat bagus dalam penafsiran. Jadi kalau ditanya siapa kalau di kalangan sahabat yang jago tafsir, Ibnu Abbas. Tapi kalau di kalangan ulama yang masih tafsirnya beredar sampai sekarang lebih 1000 tahun, namanya Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, terkenal dengan Imam Tabari, ya, wafat 310 Hijriah. Demikian, karena waktunya sudah habis, insya Allah pada hari Selasa yang akan datang kita akan ngaji lagi dengan tema yang lain, dan insya Allah dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya supaya menambah wawasan keilmuan kita. Sebab dengan adanya yang bertanya yang tadinya belum tahu, akhirnya menjadi tahu. Alhamdulillah. Dan kita akhiri dengan doa qiratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.